wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang drama, yaitu cerita rakyat asal mula Selat Bali. Jadi Selat Bali adalah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Nah, Selat Bali ini dihubungkan dengan layanan kapal feri dengan Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Ketapang. Lebih jelasnya, kita akan melihat video mengenai asal mula Selat Bali. Asal mula terjadinya Selat Bali. Selat Bali terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Selat ini memiliki lalu lintas yang padat karena merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Bali. Setiap hari kapal-kapal feri berukuran besar melintasi Selat Bali. Tidak hanya wisatawan yang melewati selat ini, tetapi juga kalangan pekerja dari Jawa yang bekerja di Pulau Bali. Pada awalnya Pulau Jawa dan Bali menjadi satu. Ketika itu belum ada selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Nah, bagaimanakah terbentuknya Selat Bali? Simaklah cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Batara Guru memberikan hadiah emas permata kepada Sidi Mantra karena kesaktiannya. Sidi Mantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angker memiliki sifat buruk suka berjudi. Manik Angker sering kalah dalam judi, sehingga uangnya pun habis. Akhirnya, Manik Angker mencuri uang ayahnya untuk berjudi. Manik Angker kembali berjudi dengan uang curian dari ayahnya. Manik Angker selalu kalah dalam berjudi. Namun, dia tidak jerah. Manik Angker mencuri uang ayahnya sampai habis. Sidi Mantra terkejut melihat kotak perhiasannya kosong. Hah? Kemana uang-uangku? Tiba-tiba, Manik Angker datang menemui Sidi Mantra. Ayah, tolong aku. Aku punya banyak hutang judi dan aku tidak bisa membayarnya lagi, Ayah. Tapi uang ayah sudah habis. Ayah tidak punya uang lagi. Tolonglah aku, Ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku, Ayah. Sidi Mantra kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk para dewa. Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga seekor naga bernama Besuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya. Sidi Mantra akhirnya memutuskan untuk menemui naga Besuki. Sidi Mantra berjalan melalui hutan yang dihuni banyak binatang buas dan hantu. Sampailah Sidi Mantra di kawah Gunung Agung. Sidi Mantra membunyikan gentah dan memanggil naga Besuki. Hai naga yang baik hati, kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu. Hai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku bermaksud untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang judi anakku. Kuberikan emas ini padamu. Katakan pada anakmu untuk menggunakannya secara bijak. Terima kasih naga Besuki. Para dewa akan membalas kebaikanmu. Sampai di rumah,
Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Manik Angker. Jangan kau habiskan uang ini untuk berjudi, nak. Iya ayah, tenang saja. Uang ini tidak akan aku gunakan untuk berjudi. Namun Manik Angker berbohong dan kembali berjudi sampai uang emas tersebut habis. Tak lama Manik Angker menemui ayahnya untuk meminta uang lagi. Maafkan ayah, nak. Sekarang ayah tidak bisa membantumu lagi. Manik Angker kemudian pergi dengan rasa kecewa. Di tengah jalan, Manik Angker bertemu dengan temannya. Ayahmu itu mendapatkan uang emas dari naga yang tinggal di kawah Gunung Agung. Naga tersebut akan keluar dengan suara genta milik ayahmu. Lalu Manik Angker pulang ke rumah. Manik Angker mengendap-endap mengambil genta ayahnya. Manik Angker masuk hutan menuju ke kawah Gunung Agung. Sebenarnya Manik Angker sangat ketakutan bertemu hantu dan binatang buas. Tetapi Manik Angker sudah bertekad untuk bertemu dengan naga besuki. Akhirnya Manik Angker sampai di kawah Gunung Agung dan dia membunyikan genta. Maka naga besuki keluar dari dalam kawah. Manik Angker menggigil ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Aku disuruh ayahku meminta sebagian dari emasmu. Naga besuki bisa mengetahui bahwa Manik Angker sedang berbohong. Sambil marah, naga besuki kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan beberapa keping emas berjatuhan. Bawalah keping emas itu dan jangan datang ke sini lagi. Sifat serakah Manik Angker muncul setelah melihat ekor naga yang ujungnya terdapat berlian yang besar. Itu adalah berlian yang besar. Dengan penuh keserakahan, Manik Angker memotong ekor naga besuki. Manik Angker kemudian membawa lari ekor naga dengan berlian besar itu. Naga besuki menjadi sangat marah dan keluarlah api dari mulutnya. Naga besuki melihat jejak kaki Manik Angker lalu menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba tubuh Manik Angker berubah menjadi abu. Di rumah, Sidi Mantra sangat sedih setelah mengetahui anaknya telah meninggal. Kemudian Sidi Mantra menemui naga besuki. Anakmu bisa hidup kembali, asalkan engkau bisa memulihkan ekorku. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra memulihkan ekor naga besuki. Ekormu telah aku pulihkan. Sekarang tolong hidupkan kembali anakku. Naga besuki menyembur debu dari Manik Angker. Lalu muncullah sosok Manik Angker. Maafkan anakmu ini, ayah. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan burukku lagi, ayah. Ayah memaafkanmu. Tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Mulai sekarang kamu harus hidup sendiri. Kemudian Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis yang dibuat Sidi Mantra tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar semakin banyak sampai akhirnya menjadi lautan. Lautan yang muncul ini menjadi selat dan memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Nah, tadi kalian sudah menyimakkan video tentang cerita rakyat. Tadi judul cerita rakyatnya apa? Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Jawa. Pulau Jawa, asal mula, selat, Selat Bali. Selat Bali. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak tentang video asal mula Selat Bali. Ya. Nah, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita rakyat asal mula Selat Bali siapa? Siapa yang tahu? Om saya, Bu. Iya, Ade. Siapa?
Empu Sidi Mantra, Asri Moni Angkeran, Naga Basuki. Ya, betul sekali. Nah, pasti setiap tokoh-tokoh kan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak, pastinya kalian tahu kan sifat-sifat dari masing-masing tokoh. Siapa yang tahu mengenai sifat-sifat tokoh dalam cerita Samula Selat Bali? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Vanessa. Sifat-sifat tokoh asal mula Selat Bali. Empu Sidi Mantra, baik, bijaksana dan sabar. Mani Angkeran, malas, serakah. Naga Basuki, bijaksana. Baik, betul sekali. Berarti kalian benar-benar menyimak mengenai video asal mula Selat Bali. Nah, dari video itu pastinya kalian tahu kan kesimpulan dari cerita ini apa? Iya, Alif. Jangan menjadi orang serakah dan tamak, karena sifat tersebut dapat menjerumuskan ke dalam kesuraman. Iya. Terus apa lagi? Patuhilah orang tua, sebab mereka yang telah merawat dari kecil sampai dewasa. Apakah ada yang tahu lagi mengenai kesimpulan asal mula Selat Bali? Ya, iya, Adik. Hindari bermain judi dan taruhan, karena judi dan taruhan termasuk perbuatan yang tercela. Bersikaplah hormat kepada sesama manusia. Apa ada yang tahu lagi mengenai kesimpulan cerita tadi? Saya Bu. Iya, Vanessa. Janganlah menyakiti dan melukai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai orang tua, jangan terlalu memanjakan anak, karena dapat membuat anak tidak mau berusaha dan menjadi bersikap seenaknya. Betul sekali. Mari tepuk tangan untuk kalian semua. Ayo, tepuk tangan. Jadi, cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Selat Bali ini termasuk jenis cerita fiksi yang disebut dengan cerita legenda. Nah, legenda ini merupakan sebuah cerita yang menceritakan mengenai asal muasal tempat. Jadi kalian sudah tahu kan di mana asal mula terbentuknya Selat Bali? Mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get it when I get back.